Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 psikolog akan menampilkan video roleplay. Perkenalkan, saya Muhammad Omar Al-Fikri sebagai observer. Saya Siti Khairia sebagai pendonor. Saya Ashifa Faradiba sebagai petugas donor. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum perkenalkan, saya Ashifa Faradiba sebagai petugas donor hari ini. Nah, siapa? Iya. Baik, saya persilakan dulu untuk formulirnya ya Kak. Tapi jujur ya Mbak ya, sebenarnya saya itu takut jarum Mbak. Tidak apa-apa kok Kak, banyak juga pendonor yang awalnya takut karena mungkin juga punya pengalaman yang tidak nyaman. Saya dulu tuh pernah Mbak coba donor, tapi nggak jadi. Kata tugasnya itu, katanya vena saya tuh susah dicari Mbak. Oh begitu, wajar ya Kak kalau misalnya jadi kepikiran sampai sekarang. Tapi tenang ya Kak, nanti kita lakukan pelan-pelan dan dicek dulu dengan baik supaya kakaknya lebih nyaman. Emangnya kenapa sih Mbak vena itu susah ditemukan? Sebenarnya itu cukup sering terjadi Kak. Jika kandungan ukuran venanya yang kecil, kadang juga posisi venanya agak dalam, atau juga kurang minum, atau tangannya lagi tegang. Jadi bukan berarti ada masalah berbahaya. Oh, kirain cuma saya yang begitu Mbak. Tidak kok Kak, makanya sebelum donor biasanya kita cek dulu kondisi vena supaya pengambilan darahnya lebih aman dan nyaman. Kalau pas ditutup nanti sakit nggak Mbak? Biasanya cuma terasa seperti dicubit sebentar waktu penumpukan jarum. Setelah itu kebanyakan pendonor sudah lebih nyaman dan tidak terlalu terasa sakit. Saya malah takut gagal Mbak nanti diambil. Tenang ya Kak, Kakak tidak sendirian. Nanti kalau merasa tegang atau kurang nyaman bisa langsung bilang ke saya. Nanti saya akan bantu sampai prosesnya selesai. Oh iya Mbak, proses donor darah itu gimana ya Mbak? Pertama, nanti tangan kakaknya dibersihkan dulu supaya tidak steril. Setelah itu, nanti petugasnya akan mencari vena yang paling bagus untuk pengambilan darah. Dan nanti ketika sudah ketemu, barulah dilakukan penumpukan jarum dan darahnya dialirkan ke kantong darah. Biasanya proses pengambilan darah itu hanya butuh waktu beberapa menit saja. Kira-kira aman nggak ya Mbak? Aman kok karena semua alat yang dipakai steril dan hanya sekali pakai. Jadi tidak dipakai bergantian dengan orang yang lain. Permisi ya Kak, dicek lengannya. Apakah hari ini Kakak sudah makan dan minum? Sudah Kak, tapi saya masih takut. Tidak apa-apa Kak, pelan-pelan saja ya. Takut itu wajar kok, apalagi kalau misalnya sebelumnya punya pengalaman yang seperti. Saya takut nanti venanya itu susah dicari lagi Mbak, terus nanti sakit. Tenang ya Kak, sekarang kita coba bikin diri Kakak lebih rileks dulu. Coba Kakak ikuti arahan saya ya. Sekarang coba Kakak fokus dulu ya. Tarik nafas pelan lewat hidung. Tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Ulangi lagi Kak. Bagus sekali, kita lakukan pelan-pelan supaya badannya lebih rileks ya dan venanya lebih mudah terlihat. Sekarang lebih tenang sih Kak. Nah bagus, nanti kakaknya ketika proses pengambilan darah kakak tidak perlu melihat ke arah jarumnya ya. Jadi kakak lihat saja ke saya, nanti saya ajak ngobrol biar kakak fokusnya tidak ke arah jarum. Iya Kak, saya memang takut jarum sih Kak. Tidak apa-apa kok Kak, yang penting kakak sudah berani untuk datang dan mencoba untuk donor lagi hari ini. Itu sudah hebat sekali Kak. Baik, terima kasih banyak ya Kak ya sudah dengerin saya. Sama-sama Kak, dan saya di sini akan menemani proses kakak pengambil darah sampai selesai. Sekarang tadi dulu ya, supaya tetap ya. Yang kita takutnya jarumnya, kakak bisa lihat ke yang lain atau tidak, nanti kakak dengan saya ya. Iya Mbak, saya masih nggak bisa lihat jaramnya.
Gak apa-apa kak, santai saja. Tarik nafas pelan lagi ya kak. Iya. Sebentar ya kak, ini sudah terasa seperti sulit. Iya. Sekarang sudah selesai. Kak tinggal saja, tapi terasa seperti Ternyata nggak sesederhana yang saya pikir ya Mbak. Iya kak. Sebenarnya sudah selesai ya kak. Bagaimana rasanya, pusing atau sakit? Enggak kok Kak, saya rasanya lumayan tadi. Saya ingin ya. Setelah ini kakak istirahat dulu sekitar 10-15 menit ya. Ya Mbak, terima kasih ya sudah nenangin saya dari tadi. Sama-sama, terima kasih juga kakak sudah berani untuk donor hari ini. Petugas menerapkan teknik komunikasi terapeutik untuk membantu menenangkan pendonor yang mengalami kecemasan terhadap jarum suntik. Petugas memberikan respon yang empatik dengan mendengarkan keluhan pendonor tanpa menghakimi serta menggunakan nada bicara yang lembut dan menenangkan. Hal tersebut membantu menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan pendonor kepada petugas. Selain itu, petugas menggunakan beberapa teknik relaksasi sederhana untuk mengurangi ketegangan dan membantu pendonor lebih rileks. Petugas juga melakukan distraksi dengan mengajak berbicara selama proses berlangsung. Dukungan positif dan pujian yang diberikan petugas turut meningkatkan rasa percaya diri pendonor, sehingga kecemasan berkurang dan proses donor dapat berjalan dengan lebih nyaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.